Assalamualaikum. Wahai sahabat-sahabatku, saudara Islamku. Hari ini adalah hari penghulu hari pada hari Jumaat ya. Dan aku sudah sampai ya. Sudah sampai di lokasi Semarang. Alhamdulillah. Aku sudah sampai di hotel. Ya, sebelum itu aku ingin bersolawat kepada Allah SWT dan serta Nabi Muhammad SAW. Mari kita bermulakan solawat. Memulakan saya. Teruskan. Belajar. A'udzubillahiminasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Liham satu Utufi biha Mustafa wal mutada wa banahuma wa Fatima. Salawat kepada semua nabi kita. Salawat juga kepada semua saudara Islam kita. Salawat untuk pada Maha Esa itu Allah Subhanahu wa taala. Ya, aku ingin kongsi ya. Ya. Di sini inilah tempatnya ya. Enggak besar kamarnya ya. Yang ini anakku. Mari Putra Ardian Adam. Ini anak lelakiku yang nombor 3. Ya. Yang ini nombor 2. Nombor 2, yang ini nombor 1. Yang ini bidadariku. Yang ini Toyol. Yang ini anakku. Yang ini yang 1, yang terakhir ya. Okey. Aku ada 4 ya. Saya mata apa ini semua? Ting. Kamu tengok kereta aku. Ini dunia. Ya. Aku tidak tahulah mengapa. Biarin. Janji jangan kacau di bilik aku. Ya, Assalamualaikum. Ya, apa kabar semua? Nak berbual? Marilah. Berbual dulu sini. Mari. Nanti aku. Ya, kamu kalian bagaimana ya? Sudah makan? Sudah minum? Sudah solat? Kamu bicara tentang Melayu, aku bicara orang ini. Sudah solat? Ya, dalam keadaan gini ya. Dalam keadaan gini, cuacanya panas. Kalau ya sedikit kecewa. Kalau Gus bilang siang-siang yang dia akan buat perubatan ataupun yang itu menurunkan ilmu, udah aku datangi, tapi Ya, Gus sudah siang-siang sudah kata yang dia ingin membuat ya. Tapi masalahnya anakku yang terakhir itu enggak ada paspornya. Dari itu justru aku tidak boleh pergi ke sana ya. lalu anak yang besar yang
ini adalah hari terakhir minggu kerana anak-anakku semua terakhirlah dari minggu ini semua akan ke sekolah selepas itu. Ya. Bagaimana di Indonesia? Ceritain apa yang menyebabkan kamu menyukai Gus Nur Samsu? Ya, Gus Nur Samsu ini. Bukan yang lain. Ya, aku bukan bicara apa ya. Aku kan sudah berkali-kali aku sudah cakap sama kalian. Aku buat ini semua bukan kerana aku mau populariti untuk orang yang untuk subscribe aku kah, aku mau menarik netizen kah, apakah itu kah, ini kah, bukan ya. Ataupun mau menumpang kesenangan. Atau ingin mau menumpang kesenangan. Aku tidak begitu. Cuma satu kali itu aku terlalu marah ya. Memanglah cerita sudah habis, tapi pada aku belum habis lah ya, kerana tidak baik lah kan. Jadi dari itu aku ingin bicara, aku mengikut Gus, bukan mengikut menjumpainya ya. Lalu YouTube. Jadi aku melihat semua semua live-nya ya. Aku ikut. Dan aku belajar perlahan-lahan. Tapi alhamdulillah ya. Anak-anakku, isteriku semua suka. Jadi aku pun berkata sama anak-anakku dan isteriku juga, boleh melihat Gus, tetapi ingat Gus ada cakap apa sama kita. Boleh melihat ya, tonton boleh, tapi jangan lupa solat ya. Live streaming ya. Aku ngomong pertama kali suamiku ya, Abi ya. Iya, aku Hara. Ini Abi, Hara Abi. Jadi jadi aku Hara Abi. Jadi ya keadaannya saat itu pertama kali ya suamiku melihat Gus Nur di Facebook ya. Dia berentak, jadi kira dia benteras dukun-dukun. Masa itu Gus belum lagi kira kepenuhin lah ilmunya ya. Tapi alhamdulillah juga dia bisa benteras. Malah ada juga keadaannya bila dia dibenteras satu kali itu, suamiku lihat di Facebook. Lalu aku ngatain dia, mungkin dia orang ini ada YouTube. Kita tak tahu Gus Nur ni siapa ya. Jadi aku cuma cakap ini orang mau ada YouTube. Jadi macam kita enggak selalunya ini semua enggak benar kan. Seperti kadang orang mau subscriber, mereka buat lakonan. Jadi kita buka YouTube. Itu melalui YouTube langsung terus kita nonton Gus. Ya, jadi bila kita nonton Gus, iya benar. Dan aku mengikut salawatnya. Salawatnya ya agak sukar ya untuk pelajarin ya. Mengingatinnya. Ya, anak aku juga
aku yang anak pertama aku juga karena dia sudah balik, jadi dia mau mengenali karena aku belum lagi hantar dia belajar ke madrasah, jadi dia mau mengenali agama Islam lebih dalam, lebih lengkap lagi tuh. Jadi dia lihat Gus Nur pun dia tertarik ya. Dia katakan yang kedua, anakku kedua kata ganteng. Gus Nur mama ke Gus Nur itu ganteng. Aku mau dengan Gus Nur. Aku kayak ngomong, aku ketawa sama kakaknya ya. Ya kakaknya kata ya Gus Nur ganteng. Rambut Gus Nur lawa, cantik. Ada satu kali tuh Gus Nur namanya kalanya sama aku ya. Jadi dia ngata yang anak pertama kata mama, Gus pernah buat rambut kalanya sama mama gitu, dia dikatakan itu ya. Jadi di sana itulah aku langsung terus lihat, aku mengikuti salawatnya, mengikuti aku masih simpan ya yang diajari membaca mencari rezeki. Dengarlah ya sahabat-sahabatku, Rezeki, ya. dengar ya. Tontonan Gus Nur itu ya memang dia bentras untuk orang yang meleweng-lewengkan agama kita. Ya, dia bentras untuk dukun-dukun yang mencabuli yang tidak benar ya. Memang harus. Tapi itu adalah satu apa itu orang kata? Itu adalah satu cermin kita. Ya. Apa yang Gus bikin itu adalah bagus dan untuk memanfaatkan untuk kita semua, untuk mengingatkan. Jadi Gus bikin ini semua adalah untuk peringatan kita. Ya. Yang jahil ini ya, yang tidak tahu apa hukum hakamnya, yang tidak tahu menahu, yang kadang-kadang yang orang enggak mau tahu, tidak menahu, enggak mau tanya, sombong, ya, sombong harusnya dibalasnya rugi, ya. Kalau tidak sombong, balasnya tidak rugi, untung, ya. Jadi kita sebagai manusia jangan ada itu ego. Jangan sombong, ya. Dengan dukun kita harus sombong. Karena apa? Kenapa? Ya syaitan. Menyembah apa? Menyembah bahala, menyembah kesyirikan. Agama kita tidak dibenarkan itu semua, ya. Jadi Gus bikin ini semua untuk tontonan, untuk peringatan kita, supaya kita tidak bisa berbuat demikian seperti itu, tidak baik ya. Tapi sebenarnya konten hari ini bukan tentang Gus, karena aku takuti nanti orang memikirkan konten YouTube aku ya, harap Abi ini kontennya semua karena Gus Nur Samsun. Bukan. Ini konten bukan Gus Nur Samsun, karena kenapa suamiku selalu mengatakan Gus Nur, karena Gus Nur Samsun membuat ya, aku juga mau berterima kasih ya kepada Gus Nur Samsun yang juga kepada Allah Subhanahu Wa Taala mengenali ya suamiku pada Gus Nur Samsun melalui YouTube ya. Dia belajar sedikit demi sedikit untuk jadi bapak yang baik, suami yang baik, ya menjalankan tugas agamanya seperti agama, sholat. Dahulunya nakal, selalu ikutin kawan, selalu penting kawan. Tapi setelah dikenali Gus Nur,
Enggak. Jadi aku tapi lalu ya aku juga kata, kamu sebenarnya kalau mau mengikuti Gusnu, kamu lihat Gusnu. Gusnu itu dia manjain. Pertama mesti harus saya manja, penting ke anak dan istri. Jadi pelajari dari situ. Aku dikatakan itu, tapi aku ini kasar orangnya ya dengan suamiku, karena suami aku ini dia ada ego dia seperti Gus, tapi Gus enggak ego, agak-agak gitu lah, sama juga lah Gus gitu. Jadi kontennya hari ini bukan tentang Gus. Hari ini kontennya kita mau mengenal, karena kalian nggak pernah nampak siapa Hara Abi sebenarnya kan. Jadi Hara Abi sebenarnya ya itu dinamakan nama aku dulu, lalu suamiku Hara itu aku. Dan aku pun tidak mengapa kalau kalian mau kencam, mau konten, mau menulis apa-apa pun tidak baik tentang aku dan istriku, kerana kita bertetu. Kita tidak apa-apa ya. Kita tidak apa-apa dan kita pun tidak akan kecil hati, kerana semua manusia ada bikin kesilapan ya. Itu pasal dalam agama kita itu ada taubat nasuha ya. Ya seperti aku ya. Yang sudah melalui perjalanan yang tidak baik itu lupakan. Ya seperti aku. Balik kepada Allah. Seperti aku ya. Mungkin aku masih mungkin kalian pikir aku masih muda, tapi aku udah meningkat usia ya. Tapi dengan aku masih belum berhijab, gak menutup gitu ya. Tapi hati aku bukan, aku nggak mau menutup, tapi kalau aku menutup untuk manusia itu nggak betul. Bagi aku lah, bagi itu bagi aku. Kalau aku menutupkan diri aku dengan berhijab, dengan menutupi badan aku, memakai semuanya untuk manusia ya, untuk hamba-hamba Allah ini, itu nggak betul. Aku mau hati aku terbuka menutup kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi aku udah memberitahu suami aku, hati aku udah ada rasanya. Tapi saatnya akan tiba. Tapi akan satu hari akan, insya Allah. Dan kalian mungkin lihat dengan keadaan aku gini, seperti yang aku ni nggak betul dan ya ini nggak betul ini, mau aja kontennya Gusnu tapi pakaiannya ya gini terdang. Kerana kita nggak mau berpura-pura baik ya, kita harus meluahkan, terbuka. Kerana apa? Buat apa kita punya keburukan kita mau simpan? Orang keburukan kita mengeluarkan, enggak bagus. Biar diri kita sendiri yang tidak baik biar kita keluarkan. Ya. Enggak apa-apa. Ya. Kalian kalau melihat Gus punya live yang dia yang dia kena perangkap itu, kamu lihat enggak? Yang itu nenek jual keropok sama itu Denny. Ya, itu Denny kan. Saya cakap sama kamu, kalau kena aku cameraman itu kan, aku tidak peduli apa dia. Ya. Itu kaki saya mau sauk kan. Kamu tahu kan, Gus? Kamu pasti tahu ini semua ya. Ya, mau kasih dia kamu tahu kan? Jadi dia tak sepatut bikin begitu, ya. Dan lagi satu, kalian mesti ingat ya. Keesokan hari Gus live, Gus kata malam dia akan datang ya. Datang ya. Jadi dia supirnya Pak Widodo, cameraman, 4 orang hadir di rumah nenek keropok ya. Tapi dapat bentras, tangkap itu nenek keropok di belakang pintu. Saya tengok macam lucu. Kamu pernah tengok tak?
cerita Piramli. Maafkanlah Kasim, mak sudah tua, mak tak nak buat lagi. Alah Kasim, maafkanlah mak Kasim. Ya Allah. Kamu bukan ibu, kamu bukan ibu, kamu adalah manusia bertopeng dengan syaitan. Astaghfirullahaladzim Kasim, jangan cakap lagi Kasim, jangan cakap lagi Kasim. Kalau kamu ingat saya bohong, kamu lihat itu cerita Piramli, ya, yaitu Kasim selamat, ya. Dia kata bininya sudah meninggal, anaknya lah sebenarnya belum meninggal. Dia suruh istrinya mengawin baru. Sekali itu Piramli buta, dia tidak suka pergi main muzik. Pergi main muzik di sana, mengapa menangis di sini? Jadi apabila Piramli itu sudah dapat tahu, ya, Allahyarhamnya lah, sudah dapat tahu yang istrinya belum meninggal, sudah mengawin baru, itulah dia tunjuk kubur. Tapi itu bukan kubur istrinya, kubur orang lain. Itulah dia, itu nenek keropok bikin seperti macam gitu juga, ya. Jadi terus itu Denny sama itu siapa, Agnes kena ikat. Sebenarnya pacaran. Kena ikat ya. Bukan. Kena ikat, kena tarik. Tapi kalian kata dia orang sama itu Gus ada kikuk-kikuk lah, apalah, inilah, itulah, ya. Mulut orang, ya. Jadi Gus bertanya sama itu Denny, adakah dia tanya dengan sama Agnes, ada kamu ada bikin macam-macam bersama aku? Jadi itu Agnes kata tidak. Selepas itu alhamdulillah. Selepas itu dia bertanya sama Denny, siapa yang mengupah kamu? Siapa yang mengupah kamu? Mati-matian dia enggak mau kasih tahu. Selepas itu kamu lihat tak Gus berapa baik orangnya? Dari situ kalian semua, ya, netizen ya, dari situ kamu boleh lihat orangnya baik atau enggak baik. Dia menutup aib walaupun dia sudah tahu siapa membisikkan, ya. Kalau kamu lihat dia punya live, dia membisikkan dan Gus sampai Astaghfirullahaladzim. Ya, aku mau sangat Gus tahu siapa. Tapi Gus bagus. Gus karena apa? Gus menjaga aib orang. Ya. Siapa yang macam mana Allah menjaga aib kita. Macam gitu, seperti itu. Aib orang kita enggak bagus. Nama anak aku Adam, ya, yang cowok ini Adam. Aku beri namanya Adam kerana apa? Aku suka banget bila mendengar tentang cerita Nabi Adam. Ya. Dan langsung ya kita langsung udah enggak mau cerita pasal Gus, ya. Aku kan kadang-kadang berfikir, ya. Ini cerita ni? Aslinya. Ya semakin hari, ya, banyak, ya, orang udah meninggal, ya. Walaupun yang baik yang muda ataupun yang tua, ya. Kita tidak tahu. Ya, kira Allah itu udah menunjukkan, ya, kehebatannya, tau. Ya, jadi seperti dia menunjukkan untuk kita berinsaf, ya, bertaubat apa dengan apa yang kita lakukan semua. Tapi kadang aku pun rasa bersalah, ya, kerana tidak menutup itu. Lalu bila aku menutup, aku ni ada banyak cobaan. Hidup kita berdua dalam perkahwinan kita udah kahwin dalam 15 tahun, ya. 16. Nah, masuk 16 tahun, ya. 16 tahun perkahwinan. Ini bulan udah 16 tahun perkahwinan kita. Alhamdulillah. Ya, sampai ada 4 anak. Sebenarnya ada 6 kedua, tapi dua itu gaib.
terus nggak tahu gimana ya, langsung hilang gitu. Jadi ada 4 ya, yang 2 hilang gitu ya. Jadi banyak rintangannya di 16 tahun perkawinan ini. Banyak cobaan. Rintangan, cobaan, dan banyak yang terlalu banyak yang kena aku ya. Aku pun nggak tahu kenapa, tapi sebab itu ya, kenapa, karena aku nggak menutupkan diri aku. Karena bila aku menutup berhijab segalanya, mulut ini nisan aku, nisan kita ya. Nisan kita bila sudah berhijab dan menutup ya semuanya, kita nggak boleh bicara sembarangan. Kita nggak boleh bicara tentang manusia, tentang orang, tentang apa. Kita harus bersih ya, terus bersih gitu. Karena sudah memakai itu, kita seperti apa tahu, berpuasa. Nggak boleh cakap-cakap kata-kata orang. Dan nggak boleh marah-marahin orang gitu, ataupun marahin anak atau apa, itu nggak boleh ya. Marahin anak bukan marahin anak itu caranya macam seperti manggil anakku sini, apa udah kamu buat, dengan cara baik ya. Kalau kita menutup dan menunjukkan mereka jalan yang benar, jalan sunnah ya. Jadi aku belum becus gitu ya. Jadi aku rasa masih ada cobaannya di sini ya. Ada orang masih mencoba aku untuk tegas ya. Karena disebabkan itu aku nggak menutup. Karena ada masih percobaan, diduga Allah Subhanahu Wa Taala ini tentang anak-anak aku ya, tentang anak-anak aku, keluargaku. Jadi mulut aku harus bicara dengan lantang gitu ya, lantang ya, seperti marah dengan ya, yang bermacam-macam kata ya. Aku harus berkata. Jadi kalau aku berhijab, aku nggak bisa ngomong ya. Aku dulu berhijab, aku boleh tunjuk pada kamu ya. Aku dulu berhijab. Masa aku kandungi anak aku yang lelaki ya. Iman tak dapat diwarisi kalian ya, dari seorang ayah yang bertakwa. Tapi sayangnya malah bila aku udah lahir kan, adalah sedikit krisis ya, yang membuat aku harus membuka untuk mendapatkan anak aku itu seperti gitu ya. Ada cerita di sebaliknya. Jadi aku nggak mau ya aku seperti aku, udahlah ini lihat. Aku dahulu aku berhijab. Ya, kalian nampak ini. Kalian nampak enggak? Nah, ya nampak itu aku. Itu suamiku, itu aku. Ya. Aku berhijab. Lalu aku meminta izin dengan suami aku dulu. Apa-apa aku membuat apa-apa aku minta izin suami aku. Nah, lalu aku membuatnya membukalah, karena aku kata pada suami aku ini jalan yang terbaik. Karena untuk membuat karena suami aku ini dia tegas, tapi bukan dengan cara menggunakan akal ya. Dia tegas cara menggunakan fisikal. Karena aku mukanya ganas, sombong, ego, tapi hatiku ada masjid. Hati ada ya, kalau hatinya ada masjid, enggak gunakan fisikal. Dia gunakan fisikal langsung, mulutnya lantang dengan maki-hamunya gitu. Itu lagi membuat banyak rasisnya jadinya. Jadi aku orangnya ya, aku punya orang, aku lebih gunakan, kita ada 3 ya. Kita ada hati itu ada 2 ya, hati dan naluri hati ya. Kita harus cantumkan otak, hati dan naluri hati kita, dan kita harus bercantumkan gitu ya. Bila kita seperti komputer
kalau kita cabut ya jalannya udah nyongsang gitu, jadi macam enggak betus gitu ya. Jadi aku memakai otak aku semualah. Jadi alhamdulillah sekarang Allah, dahulu ya pernah sekali aku menyalahkan Allah ya. Aku nggak bedek ya. Aku dahulu sebelum aku mengawini suami aku pun nggak tahu agama aku apa. Tapi ya lepas aku mengenali suami aku itu baru aku tahu aku suka aku masuk madrasah. Hampir aku pergi ke pesantren karena aku pas aku punya exam ya. Exam ya. Aku ustazaku bilang sama aku, ya, aku udah pas. Mima nak susu. Kamu terpilih dapat ijazah bayar pembayaran. Adek. Standby. Juga untuk pergi pesantren belajar. Dan aku meminta izin ibu aku. Ibu aku nggak benarkan kerana aku pun nggak tahu kenapa aku kesel. Kalau aku udah pergi saat itu aku pergi ke pesantren mungkin aku udah lebih kenal, lebih tahu pasal tentang agama ya. Tapi enggak kesempatan, bukan tak diizinkan Allah ya Subhanahu wa taala gitu. Banyaklah. Aku sudah tak ada siapa-siapa lagi aku. Ya. Jadi sekarang aku langsungnya ceritanya nanti satu hari kita akan cerita tentang kita dua ya. Akan kita cerita. Nah, ya. Ini anak aku nombor 2. Namanya aku beranak 1 sebentar. Beranak nombor 1 yang pertama yang kakak ya. Yang ini. Mas ya, yang ini. Yang cantik molek ini. Putri Ara Andini. Yang ini nombor 2. Mari, Adik. Yang ini Putri Ara Irdani. Ya, jadi yang ada 2 kecil tu tadi aku sudah cakap sama kamu kan. 1 dan 2 itu ya. Bila aku ngandung mereka, yang langsung juga yang hilang itu ya. Yang hilang 2 tu pun aku ngandung ya. Aku mimpi nama mereka. Sebentar ya. Mimpi nama mereka yang 2 yang hilang itu gaib ya. Udah 6 bulan tau. 6 bulan ya Pak. 6 bulan aku ngecek 2 bulan udah ada ngandung. Bila aku pergi ke scanning lagi 6 bulan dokter kata enggak ada, hilang. Dokter juga keliru di sini. Kedua pun sama juga. Jadi langsung ini yang pertama ini betul-betul dijaga aku ibu bapakku lah. Walaupun macam mana mereka dengan aku tapi tetap ada prihatin jugalah. Hantar dalam segi ke ustazah gitu ya. Tapi udah meninggal ustazah itu. Ya. Jadi mimpi juga nama-nama mereka. Andini kan tak pernah ada nama orang bernama Andini. Kalau Indonesia mungkin ada ya, Indah, Irdina gitu. Macam Andini, Irdani itu semua datang dalam mimpi. Tapi kalau anak laki aku ya itu diberikan suami aku. Tapi yang nama tengahnya Ardian itu dalam mimpi juga aku dapat. Jadi tapi anak yang terakhir ini enggak. Itu aku ada ceritanya. Nanti kita akan sambung ya. Pasal aku ada misi.
saat ini aku ada misi. Aku mau buat sesuatu. Aku mau buat kecantikan ya, bukan untuk kecantikan untuk orang. Aku mau buat kecantikan untuk suami aku. Ya, biar suami aku lihat aku cantik. Nah, dan bukan untuk orang lain. Nah, aku juga mau anak-anakku lihat aku cantik, dan bagi mereka aku ni inspirasi. Jadi macam mereka fikir ibu aku ini enggak kerja tapi ada uangnya, ada ongkos. Enggak kerja tapi boleh buat kecantikan, enggak kerja itu. Jadi bagi mereka aku ni inspirasi mereka itu. Gitu aku buat. Jadi apa-apa pun aku bersyukur ya, walaupun ya pertemuan aku dan suami aku enggak jatuh cinta. Sebenarnya bukan jatuh cinta dengannya, mau berkawan tapi dipaksa. Pacaran, mau pacar, kalau enggak pacar enggak mau berkawan. Tapi pacaran sekejap saja, langsung mau minang. Aku ya mengelakkan syaitan, mengelakkan maksiat. Tapi Ya. alhamdulillah ya, Jadi aku mencepatkan, aku kahwin bukan kerana nafsu. aku nikahnya yang benar ya. Bukan nikah batin ya. Bukan nikah Ingat batin. ya, bukan Bukan kebinangan nikah hati. batin ataupun nikah semasa bunting, enggak. Bukan. Kita nikah dengan sah. Ya nanti ya udah kamu langsung kan aja. Ya, jadi aku ingin membawa keluargaku jalan-jalan ya. So, jadi aku harap kalian semua sihat-sihat di sana. Semoga Allah lindungi kalian semua dan segala-galanya lah ya. Aku di sini mendoakan kalian semua. Dan untuk Gus Nur dan cameraman ya, kalau membentras itu maaf ya Gus, aku tahu, kamu pun tahulah siapa ya. Jadi aku harap kamu harus berjaga-jaga aja lah. Jangan jadi diperangkap lagi ya. Dan kamu dan cameraman, aku cakap lagi ya, harus berhati-hati dan berwaspada kepada orang-orang yang bermuka-muka seperti mau menolong itu ini tetapi mau menangkap kamu. Tapi Ya. ya aku di sini dan suami aku juga mau mohon maaf ya Gus. Kita enggak menggunakan nama kamu untuk menaikkan subscribers ataupun menjual nama kamu. Tapi kamu adalah inspirasi dan idola kami. Itu ya. Juga anak aku juga. Anak-anak aku semuanya mau berjumpa sama kamu. Sampaikan aku mau, sekarang ini kita setengah holiday ya. Kalau aku ada uang cukup, memang sekarang juga aku naik kapal terbang menjumpai kamu. Sekarang kita holiday, anak-anak aku mau berikan cenderamata, dia katakan untuk Gus, untuk Uncle Gus, dia panggil Uncle. Uncle. Aku kata Aku itu suka bukan abang. uncle, atuk. Aku kata itu abang ibu. Nah, dia ketawa, dia enggak percaya. Aku cakap iya bang ibu itu. Jadi Gus, maaf ya kalau dalam sama YouTube ini kita selalu memanggil nama kamu, mengatai cerita-cerita kamu, tapi sebenarnya kamu adalah inspirasi kami. Dan kami agak marah juga bila orang membuat enggak baik-baik kepada kamu. Dan kami di Singapura enggak boleh buat apa-apa.
Sekarang kami di Singapura, kamu di Indonesia. Kalau kami di Indonesia udah sampai, udah siap sampai ke sana. Sampai. Tapi apakan daya kita Singapura. Tapi macam mana pun kita saudara Islam. Aku harap kamu maafkan aku dan suamiku ya, karena memang kita asyik menceritakan tentang hal kamu. Tapi Bukan, sekarang saya bukan menjelek-jelekkan kamu ya. ya enggak jelek. Kamu bagi seperti aku cakap, kamu inspirasi kami sekeluarga, idola kami sekeluarga. Kamu udah ajar anak-anak aku sholawat segalanya ya. Bagaimana semua sampaikan, mau anak aku yang pertama tanya mama aku Mau dengar nggak? Anak-anakku pertama. bersolawat. Mau dengar nggak? Yang pertama. Mau dengar nggak? Mau ya? Okey. Kak, solawat. Kuat-kuat. Sejak Kasih Gus dengar. Jangan malu. dia yang pertama ya udah lulus. Auzubillahiminasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hampir lulus. Ayo, Liam satu kuat. bibiha aroba ihatima al-Mustafa wal-Mutawwa wal-Nauma wal-Fatima. Lihat kak? Enggak? Gus. Itu Ya. belajarnya. Juga yang kecil ya, tidak kata apa-apa. Apa kamu kata? You sing? You sing. Sing tuh Uncle Gus. Aduh sakit. Dia jatuh. Jatuh. Okey lah, maaf lah. Okey. Assalamualaikum. Ya. Kepada rakyat-rakyat di sana dan seluruh dunia, aku minta maaf sepuluh jari. Aku minta maaf, mohon maaf kalau ada kata bahasa tersilap. Maaf ya. Ya, assalamualaikum. Salam Jumaat. Salam penghulu hari. Amin.